Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 39. Kamu seksi saat sedang membaca. Mas, panggil Anjani. Ya, sayang, sahut Arga. Arga mendekap erat tubuh istrinya yang tengah sibuk mengatur makan malam mereka. Kenapa ya? Dede belum pulang. Kok arisan sampai malam begini? Ucap Anjani, khawatir. Ia berharap Dharma sudah kembali saat ia tiba di apartemennya. Tetapi ternyata belum. Tadi aku sempat dihubungi sama papa. Katanya akan menginap di rumah. Besok dia akan diajak ke kantor dan ingin memperkenalkannya sebagai cucu Baskoro yang satu-satunya. Jawab Arga. Rasanya cemas juga. Sayang, Dharma kan jarang jauh dari aku. Tambah Anjani. Perasaannya campur aduk karena merasa was-was jika putranya tidak betah di rumah Baskoro. Arga mencoba menenangkan istrinya dengan mengusap lembut lengannya. Meskipun dirinya sendiri juga merasa khawatir tentang bagaimana Dharma beradaptasi di rumah Baskoro. Mungkin kita sebaiknya menghubungi papa dulu. Jika Dharma benar-benar rewel di sana, kita bisa jemput dia, saran Anjani. Iya, bagus juga. Aku akan mengirim pesan kepada papa, ujar Arga sambil mengambil ponselnya yang sebelumnya diletakkan di atas meja. Pesan dari Arga, Pah, Dharma baik-baik saja. Nggak rewel. Balasan dari papa, tenang aja. Dia sepertinya senang banget. Sejak tadi nggak bosan-bosan main sama papa. Aku yakin, dia akan menjadi Baskoro yang tangguh. Pesan dari Arga, masih kecil, Pah, besok akan dibawa ke kantor. Balasan dari papa, iya, rencananya begitu. Kamu bawa juga Anjani untuk dikenalkan sebagai istrimu. Pesan dari Arga, siap, Kapten. Dharma baik-baik kok, sayang. Papa bilang dia senang-senang saja di sana. Besok kamu bisa ikut Mas ke kantor sebentar, kata Arga untuk menenangkan Anjani. Iya, aku juga kangen sama Dharma. Seharian gak bisa peluk dia, ujar Anjani. Gak apa-apa, peluk aku saja. Gantengnya sama seperti Dharma, goda Arga sambil tertawa. Ah, gak usah deh. Nanti gak enak makan kalau aku peluk kamu, balas Anjani dengan candaan yang disusul tawa dari keduanya. Tapi, sebentar lagi kita juga harus memikirkan resepsi pernikahan kita. Mama kemarin bertanya-tanya kapan acaranya. Aku minta maaf karena telat mengadakan resepsi kita, kata Arga dengan penuh perhatian. Aku juga ingin mengadakannya, tapi aku pikir akad sudah cukup. Kalau ada keperluan untuk perusahaan, kita bisa mengumumkan pernikahan kita di dalam perusahaan Baskoro, sahut Anjani sambil menyiapkan hidangan dan air minum untuk suaminya. Arga duduk dan mulai makan, sementara Anjani dengan penuh perhatian melayani suaminya. Mereka berbicara tentang pekerjaan dan keseharian mereka sambil menikmati hidangan. Setelah makan selesai, Arga tidak membiarkan Anjani membersihkan meja sendirian. Udah, Mas, biar aku yang beresin. Tadi katanya Mas mau cek email dari Charlie. Nanti aku antar kopinya ke atas, Anjani berkata sambil tersenyum. Kebiasaan Arga yang selalu meminum kopi di ruang kerjanya sudah menjadi rutinitas yang dikenal oleh Anjani. Ia tahu betul cara menyeduh kopi favorit suaminya. 1 sendok kopi dengan setengah sendok gula, seperti yang diajarkan oleh Mama Dara. Nggak apa-apa, kamu udah capek masak tadi. Sekarang giliranku yang beresin mejanya, lanjut Arga. Anjani hanya tersenyum. Perubahan dalam perilaku suaminya begitu besar. Dulu pernah ada waktu di mana ia merasa tidak dihargai. Tetapi sekarang Arga menjadi sangat perhatian dan penuh kasih sayang dalam setiap tindakan dan kata-katanya. Anjani meletakkan secangkir kopi di meja sofa saat melihat Arga asik berbicara di depan laptopnya. Sepertinya ia tengah mengikuti rapat virtual dengan beberapa rekan kerjanya. Ada 3 suara yang terdengar dari laptopnya, menandakan adanya diskusi dengan beberapa orang sekaligus. Arga memberi isyarat kepada Anjani agar tetap di ruangan tersebut, dan Anjani patuh menjalankan permintaannya. Namun, karena merasa bosan menunggu, ia akhirnya melangkah ke sebuah rak buku di sebelah meja kerja Arga.
Ia penasaran tentang buku-buku apa yang ada di sana. Namun, setelah melihat isinya, ia menyadari bahwa semua buku tersebut berkaitan dengan bisnis atau biografi tokoh-tokoh terkenal. Tidak ada buku resep masakan sama sekali. Mas, udah selesai, bisik Anjani lembut saat merasakan lengan Arga menyusutkan tubuhnya. Arga mulai beraksi, menjilati dan menggigit lembut bagian telinganya. Belum, sayang, sahut Arga. Terus, kenapa enggak dilanjutin meetingnya? Kasihan tadi rekan Mas kalau tiba-tiba meeting dihentikan begini. Ucap Anjani. Siapa suruh kamu berkeliaran? Kan tadi aku bilang duduk saja di sofa. Malah sampai kemari, kata Arga berbisik di dekat telinga Anjani. Aku cuma ambil satu buku tadi. Bosan aja cuma duduk nungguin kamu. Ucap Anjani. Tapi, kamu udah menggangguku, sayang. Kamu udah buatku kehilangan konsentrasi. Ujar Arga. Maksudnya, Anjani bingung. Ia melihat dirinya dalam pakaian biasa, mengenakan piyama panjang yang jauh dari kata seksi. Bahkan ia tidak sedang menggunakan makeup untuk mempercantik wajahnya. Kamu seksi saat sedang membaca, sayang. Puji Arga. Mas, Anjani mencubit lembut lengan Arga dengan ekspresi gemas. Bagi Arga, melihat Anjani membaca buku membuatnya terlihat seksi. Arga membawa Anjani menuju sofa bed yang terletak dekat meja kerjanya. Dengan napas yang semakin cepat, tangannya sibuk meraih pakaian Anjani. Anjani tahu bahwa malam ini akan menjadi begadang lagi untuk memenuhi keinginan suaminya. Kemudian mereka menghabiskan malam dengan saling menikmati satu sama lain. Di keesokan harinya, Anjani dan Dharma resmi diperkenalkan sebagai anggota keluarga Baskoro. Anjani diakui sebagai istri dari Arga Birawa Baskoro, sementara Dharma dianggap sebagai cucu satu-satunya dari keluarga Baskoro. Ketika perkenalan ini terjadi, pandangan kagum dan puja para pegawai yang sebagian besar adalah staf di perusahaan keluarga Baskoro sangat jelas terlihat. Charlie, seorang sahabat keluarga, melihat Arga yang dengan penuh cinta memeluk pinggang ramping istrinya. Arga tak ingin melepaskan rengkuhannya dari Anjani, tak rela bagi kesempurnaan istrinya dibagi dengan siapapun. Arga sendiri mengakui bahwa Anjani tampil sangat memukau pada hari itu. Ia mengenakan dress hitam model tali yang panjangnya sebatas lutut, dipadukan dengan outer kardigan warna putih yang menambah sentuhan elegan. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, memberikan kesan yang lebih ayu padanya. Gali dan Dara, orang tua Arga, hanya bisa menggelengkan kepala melihat betapa posesif putra mereka terhadap menantunya. Putra bungsu mereka tampaknya tak henti-hentinya menunjukkan kasih sayangnya kepada istri dan anaknya. Setelah acara perkenalan selesai, Anjani ingin kembali ke toko. Mas, setelah ini aku temani Mas makan siang. Lalu aku akan langsung ke toko ya. Aku punya janji dengan Ricky, ujar Anjani. Arga memprotes. Kamu sering ketemu dia, kan? Bukannya kemarin juga udah ketemu. Santai saja, Mas. Ini di kantor. Jangan merasa cemburu berlebihan. Arga merapatkan mereka berdua dengan menarik Anjani ke dalam rangkulan dan memberikan ciuman singkat di rahangnya. Sayang, ini di kantor. Jangan bikin Mas cemburu, ya. Anjani mencubit lembut lengan suaminya. Apaan sih, Mas? Santai aja. Nih, aku masukin empasi buat Dharma. Aku lebih suka bikin sendiri daripada beli yang instan. Arga menutup tirai dan mengunci pintu dengan remote di tangannya. Anjani mengernyitkan dahi saat menyadari niat mesum suaminya. Mas, jangan begitu dong. Dharma juga sebentar lagi bakal dibawa mama ke sini. Waktunya Dharma makan. Anjani sudah menyiapkan makanan pendamping ASI dari rumah, karena dia lebih suka membuat sendiri daripada membeli yang instan. Arga makin mesra dan memeluk tubuh istrinya, menariknya ke pangkuannya. Entah mengapa, ia merasa perlu mencium aroma sang istri. Anjani melenguh. Mas, aku hanya ingin memelukmu, sayang. Itu saja. Setelah beberapa saat memeluk istrinya, Arga mengajak Anjani ke ruangan orang tua mereka. Saatnya Dharma makan siang. Bayi kecil itu pun merasa senang ketika melihat kedua orang tuanya mendekat. Bahkan Gali dan Dara, orang tua Arga, merasa sangat bahagia melihat keluarga kecil ini bersatu dengan penuh kebersamaan. Ma, Dede mau dibawa sama Anjani ke toko dulu, karena Anjani ada janji dengan seseorang, kata Anjani sambil memegang Dharma.
bayi kecil mereka. Kalau kamu sibuk, Dharma bisa sama mama aja. Dari kemarin dia nggak rewel ikut kami. Dia nangis hanya kalau lapar atau mau ganti popok. Soalnya, kalau lagi dekat sama opanya, nggak bisa berhenti nyium-nyium dia. Ucap Dara, membuat Arga tertawa. Keduanya bisa melihat betapa sayangnya Gali pada cucunya. Selesai memberi makan Dharma, Anjani kemudian mengucapkan salam kepada mertuanya dan bergegas bersama Arga untuk pergi ke toko. Meskipun Charlie sudah memberitahunya tentang meeting penting yang akan datang dalam 1 jam, Arga tetap menginginkan untuk mengantarkan istrinya dan Dharma ke toko. Baginya, tak ada yang lebih penting di dunia ini selain Anjani dan Dharma. Ia merasa perlu melindungi mereka dari apapun, termasuk dari teman lama seperti Ricky yang sepertinya memiliki perasaan terhadap Anjani. Benar saja, Ricky sudah menunggu mereka di ruko di samping toko roti milik Anjani, yang juga dihuni oleh Raihan. Anjani merasa agak bingung ketika melihat seorang gadis muda yang tampak manis berdiri di samping Ricky, walaupun tidak ada senyuman di wajahnya. "Hai," sapa Ricky, yang tampak sedikit malas memandang ke arah Arga. "Hai, ini sekretaris baru Mas Ricky," tanya Anjani. "Bukan, kami ada urusan bisnis, jadi aku ajak dia sekalian." "Hai, Dharma, Om kangen kamu. Ayo Om gendong," kata Ricky, mencoba mendekati Dharma. Nada tegas Arga langsung muncul. "Nggak, enak saja, kalau mau ngobrol dengan istriku, bicaralah cepat, jangan lama-lama." "Kamu mau menggendongnya?" tanya Anjani pada gadis yang bernama Karina. Tampaknya Anjani sudah merasa nyaman dengan kehadiran gadis itu. "Boleh, Mbak," tanya Karina, yang tampak bahagia ketika Dharma sudah digendongnya. "Tentu saja, panggil aku Anjani," ujar Anjani sambil menyodorkan tangannya. Karina menyambutnya. "Saya Karina, tapi panggil saja Karin." Ricky terkejut melihat perilaku ramah dan lembut Karin yang berbeda dari biasanya. Gadis itu terlihat sangat menyenangkan saat bersama Anjani, dan terlihat sangat bahagia saat menggendong Dharma. Arga langsung duduk di samping Anjani, satu tangannya melingkar di pinggang istrinya. Bahkan ketika pembicaraan tentang bisnis dimulai antara Anjani dan Ricky, Arga masih tetap memeluk Anjani. Tiba-tiba Arga menegur dengan nada tegas, "Jaga pandanganmu." Ricky tersentak dan Arga semakin mengeratkan pegangannya di pinggang Anjani. "Mas," bisik Anjani, merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi ini. "Dasar bucin akut," gerutu Ricky dengan suara pelan. Tetapi pada dasarnya ia merasa kesal kepada Arga. Nyatanya, dia masih saja terpesona oleh kecantikan Anjani. Meskipun dia sudah berkomitmen untuk menikahi Karin, namun perasaannya masih terbelit pada Anjani. Perasaan itu tidak semudah itu hilang, walaupun dia sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan hidup dengan orang lain.